Setelah Eyang Dalang selesai mengantarkan Ali untuk bersemedi di dalam gua yang dikatakan bahwa itu gua penunggu dari pemilik pesugihan gunung itu. Lalu Eyang Dalang pun kembali ke rumahnya dan kemudian melaksanakan tugasnya yang kedua, yaitu memandikan Desi di dalam sendang yang sudah ditentukan atau sudah dipersiapkan oleh Eyang Dalang. Dan setelah pukul 12 malam tepat, Eyang Dalang pun mengajak Desi dan membawanya ke dalam sebuah sendang yang memang tidak jauh dari kaki gunung yang memang menjadi tujuan untuk mengambil persugihan itu. Setelah sesampainya di sendang, lalu kemudian Eyang Dalang menebarkan bunga-bunga yang sudah dipersiapkannya ke dalam sendang itu, lalu menyuruh Desi untuk menanggalkan semua pakaiannya. Awalnya si Desi pun merasa canggung dan malu, namun karena niatnya sudah tekad bulat untuk mendapatkan pesugihan dan memperbaiki dari ekonomi keluarganya yang sedang carut marut, akhirnya ia pun bersedia untuk melepaskan semua pakaiannya dan tidak ada sehelai benang pun yang tersisa untuk menutupi dari badannya. Tentu hal ini membuat Desi sedikit malu, tapi sekali lagi bahwa dorongan kuat untuk memperbaiki, untuk mendapatkan harta yang banyak itu lebih besar daripada rasa malunya. Kemudian setelah Desi melepaskan semua pakaiannya, dia disuruh untuk segera masuk ke dalam sendang. Dan kemudian Eyang Dalang pun ikut masuk ke dalamnya dan memulailah ritual dengan pertama, yaitu menyiramkan air kembang itu ke seluruh bagian tubuh dari Desi. Pertama, Eyang Dalang menyiramkan segayung air kepada seluruh kepalanya dan diusapkannya hingga 3 kali. Kemudian Eyang Dalang pun membersihkan seluruh bagian tubuh Desi dengan menggosoknya menggunakan bunga-bunga yang memang sudah ada di atas atau di dalam sendang tersebut. Dan tidak ada satupun sejengkal pun atau sesenti dari bagian tubuh Desi yang terlewatkan. Semua bagian-bagian digosok oleh Eyang Dalang. Desi pun tentunya merasakan sedikit risih atas apa yang dilakukan oleh Eyang Dalang. Namun sekali lagi, keinginan yang kuat untuk mendapatkan harta itu menghapus segalanya, dan lama kelamaan Desi pun mulai menikmati apa yang ada, apa yang sudah dilakukan oleh Eyang Dalang terhadap dirinya. Setelah semuanya dibersihkan oleh Eyang Dalang, seluruh bagian tubuh dari Desi, dari mulai ujung kuku kaki hingga ujung rambut, semuanya tidak terlewatkan. Dan setelah semuanya bersih, Eyang Dalang pun berbisik kepada Desi. Eyang Dalang mengatakan kepada Desi bahwa penunggu gunung atau pemilik pesugihan ini menyukai Desi dan ingin memiliki seluruh jiwa raga Desi. Desi pun tersentak dan bingung dengan apa yang diucapkan oleh Eyang Dalang. Lalu Desi pun bertanya, apa yang dimaksud dengan penunggu gunung itu menyukai dan ingin memiliki jiwa raga Desi. Eyang Dalang pun menjawab bahwa penunggu gunung itu memang benar-benar ingin memiliki jiwa raga Desi kalau Desi ingin mendapatkan pesugihan dari gunung itu. Desi pun mulai sedikit mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Eyang Dalang, namun dia ingin memastikan bagaimana caranya supaya dia bisa memenuhi keinginan dari penunggu pesugihan atau pemilik pesugihan gunung itu. Lalu Eyang Dalang pun menjelaskan bahwa penunggu dari pesugihan ini atau gunung ini ingin bersetubuh atau ingin melakukan hubungan suami istri dengan Desi. Lalu Desi pun terperanjat, namun sekali lagi bahwa itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Desi. Lalu Desi pun bertanya kepada Eyang Dalang bagaimana caranya dia bersetubuh atau berhubungan suami istri dengan penunggu dari pesugihan itu. Lalu Eyang Dalang pun menjawab bahwa ia bisa menjadi atau mewakili raganya untuk menyalurkan hasrat dari penunggu gunung ini yang notabene adalah pemilik pesugihan. Jadi Eyang Dalang harus berhubungan suami istri dengan Desi, atau Desi harus memuaskan nafsu dari Eyang Dalang. Itu yang notabene adalah penjelmaan dari pemilik pesugihan gunung ini. Desi pun sedikit tercengang dan mungkin dalam pikirannya dia tidak mau digagahi oleh kakek tua yang berperan sebagai juru kuncen ini. Namun sekali lagi
Lagi-lagi keinginannya untuk mendapatkan harta yang melimpah, dan dia berpikir bahwa perjalanannya sudah sejauh ini dan tidak mungkin dia akan kembali. Akhirnya Desi pun menuruti apa yang diinginkan oleh Eyang Dalang itu. Eyang Dalang pun mulai menggagahi tubuh Desi dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Semuanya tidak terlewatkan sesenti pun. Desi pun mulai menikmati meskipun dia melakukannya dengan hal yang terpaksa atau dengan cara terpaksa. Namun lama-kelamaan suasana yang ada di dalam hutan itu dan remang-remang bulan purnama membuat suasana semakin syahdu, dan Desi pun memejamkan matanya. Dia pun terus menikmati suasana yang ada, dan akhirnya selesailah mereka melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri. Lalu kakek Eyang Dalang pun mengatakan kepada Desi bahwa cara ini harus dilakukan oleh Desi selama 7 malam berturut-turut, hingga pada akhirnya nanti si Ali sudah selesai melakukan tapa beratanya, barulah Desi juga selesai melakukan ritual ini. Desi pun hanya bisa mengangguk pasrah atas apa yang sudah disyaratkan oleh Eyang Dalang. Mau tidak mau dia harus tetap terus melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Eyang Dalang sebagai syarat bagi mereka berdua untuk mendapatkan dari pesugihan itu. Setelah selesai semua ritual yang dilalui oleh Desi dan Eyang Dalang, mereka pun pulang ke gubuk. Lalu Eyang Dalang mempersilahkan kepada Desi untuk tidur terlebih dahulu, dan keesokan harinya dipersilahkan pula untuk jalan-jalan dan melihat-lihat apa yang ada di sekitar desa itu. Keesokan paginya Desi pun mencoba untuk menelusuri dusun atau gunung itu. Namun apa yang didapati Desi, ternyata gunung itu memang benar-benar gunung yang sepi tanpa penghuni. Penduduk dusun yang tadinya dia lihat ada di sepanjang jalan saat itu memang benar-benar kosong melompong, tidak ada satupun orang yang ditemui oleh Desi. Dan rumah-rumah yang tadinya dia lihat ketika dia datang itu berubah menjadi rumah-rumah yang memang sudah terbengkalai, rumah-rumah yang tidak ada penduduknya. Jadi bisa dikatakan itu adalah rumah-rumah yang sudah rusak dan rumah-rumah yang kosong. Mungkin saat dulu itu sudah ditinggalkan oleh para penduduknya dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena Desi merasa was-was dan takut, akhirnya Desi pun pulang kembali ke gubuk dan beristirahat di sana. Malam pun mulai menjelang, kemudian Desi pun diajak kembali oleh Eyang Dalang untuk melakukan ritual yang sama seperti yang sudah dilakukan olehnya pada malam yang kemarin. Dan hal tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Desi pun melalui malam yang ketujuh atau malam yang terakhir. Setelah mereka berdua melakukan ritual yang sama dan itu adalah malam yang terakhir, Eyang Dalang pun mengatakan kepada Desi bahwa dia harus melakukan hal semacam ini setiap bulan purnama yang ketujuh. Jadi bisa dikatakan bahwa Desi harus kembali lagi setahun kemudian dengan melakukan ritual yang sama dalam waktu 7 hari. Desi pun mengiyakan apa yang diucapkan oleh Eyang Dalang. Bagaimanapun juga ini sudah menjadi niatnya dan dia tidak boleh menolak sedikit apapun apa yang disyaratkan oleh Eyang Dalang. Yang penting dalam hatinya dia tetap harus mendapatkan pesugihan dan memperbaiki status ekonominya. Dia sudah membayangkan ketika nanti dia menjadi orang kaya, dia akan bermewah-mewahan dan sombong kepada orang-orang yang selama ini menghinanya. Itulah yang ada di dalam pikiran Desi selama ini. Lalu ia pun mengangguk dan menyetujui semua apa yang sudah disyaratkan oleh Eyang Dalang demi untuk mendapatkan pesugihannya. Dalam hatinya dia tidak boleh gagal karena dia sudah melangkah sejauh ini. Sedikit lagi dia akan mendapatkannya, tergantung dari Ali apakah dia sukses dalam bersemedi atau dia akan gagal. Kalau Ali gagal dalam semedinya, tentu ia akan mengulang ritual yang sudah selama ini dilakukannya bersama Eyang Dalang. Tentunya itu membuat sedikit Desi menjadi malu dan risih, serta hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh Desi untuk beberapa kali mengulangi ritual-ritual yang sama bersama Eyang Dalang. Tentunya dalam hatinya ia juga merasa jijik untuk melakukan hubungan badan bersama kakek Eyang Dalang itu. Lain hal dialami oleh Ali ketika ia bersemedi. Di dalam semedinya ia mendapatkan gangguan-gangguan yang luar biasa.
Pertama kali dia melakukan semedi, tentunya dia dihadapkan dengan rasa lapar yang cukup menyiksa perutnya. Setelah hari yang ketujuh tiba, Yang Dalang pun kembali ke gua di mana tempat Ali bersemedi. Setelah sesampainya di gua, didapatinya Ali masih duduk bersila. Lalu dibangunkannya lah Ali, namun Ali masih tetap terpejam matanya. Kemudian Yang Dalang pun membangunkan Ali kembali dan berkata bahwa semedinya sudah selesai. Ali pun membuka matanya, kemudian dia tersenyum dan tertawa kepada Yang Dalang. Yang Dalang mengerti bahwa Ali sudah berhasil melalui tapa beratanya. Apa yang sebenarnya dengan Ali, kok bisa dia tersenyum bahagia ketika dia sudah menyelesaikan tapa beratanya?